Dipersilakan, monggo. Haris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di, Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haris Firmansyah, berasal dari Blitar, dinasnya di SDN Sumberjo 3, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Saya mengajar Penjaskes. Langsung saja pada rancangan aktualisasi saya mengangkat isu tentang menurunnya nilai siswa pada mata pelajaran Penjaskes di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil isu ini? Karena kebetulan di daerah tempat kerja saya itu di daerah pegunungan dan banyak sekali kendala-kendala, termasuk juga sinyal, dan mungkin mohon maaf untuk ekonomi di daerah tempat saya bekerja itu masih banyak yang menengah ke bawah. Jadi kalau untuk model pembelajaran daring full itu masih banyak sekali kendala-kendala. Dan kemudian untuk gagasan pemecahan isunya, saya menerapkan penerapan model pembelajaran secara blended learning. Jadi saya menggabungkan antara daring dan juga kunjungan rumah. Karena saya berani melakukan kunjungan rumah karena siswa yang saya ambil sebagai contoh nanti jumlahnya hanya sedikit, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang, jumlah siswanya satu kelas hanya 8 orang. Kemudian untuk rancangan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor dan coach. Kemudian tahapan kegiatannya menyampaikan isu tentang yang diangkat di aktualisasi, kemudian melakukan diskusi dengan mentor dan coach, kemudian melakukan meminta persetujuan dan meminta saran. Untuk hasilnya, tercapainya persetujuan oleh mentor dan coach terkait dengan isu yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi dan mendapatkan saran, kemudian terciptanya kesepakatan untuk tindak lanjut pelaksanaan rancangan aktualisasi. Untuk yang kegiatan kedua, yaitu berkoordinasi dengan guru kelas dan wali murid. Di sini saya mengambil siswa kelas 2. Saya berkoordinasi dengan guru kelas 2 untuk meminta saran tentang pembagian kelompoknya tadi, Pak. Jadi kelompok siswanya ada 8, saya membagi 2, satu kelompok menjadi 4 anak, dan berkoordinasi dengan wali murid, yaitu tentang tempat dilaksanakannya saya nanti kunjungan rumah. Jadi nanti menentukan salah satu tempat di rumah siswa untuk saya jadikan tempat belajar mengajar mata pelajaran Penjaskes yang akan saya lakukan nanti di rancangan aktualisasi ini. Kemudian untuk tahap yang ketiga, yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait pembelajaran Penjaskes, yaitu temanya tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Untuk tahap yang keempat, yaitu menyiapkan materi pembelajaran berupa dokumen atau materi dan juga foto yang terkait, foto animasi yang terkait dengan materi gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Jadi saya nanti yang pertama yaitu ini di kegiatan kelima, yaitu pemberian atau pengiriman materi Penjaskes tentang gerak dasar lokomotor dan lokomotor via WhatsApp. Jadi saya membuat sebuah materi sederhana, saya jadikan di dokumen berisi tentang materi pengertian gerak dasar lokomotor, gerak dasar non lokomotor, kemudian contoh-contoh gerakannya seperti apa, dan nanti diperkuat dengan gambar animasi yang saya
satu dalam dokumen. Untuk langkah kegiatan keenam yaitu kunjungan rumah atau home visit. Nah, di sini saya juga menekankan tentang jadi anak-anak wajib memakai masker dan face shield pada saat pembelajaran. Mungkin untuk masker bisa dilepas pada waktu praktek atau tapi kalau untuk face shield-nya wajib harus tetap dipakai karena saya sendiri juga kadang kalau pas waktu praktek anak-anak memakai masker nanti kasihannya nafasnya jadi agak sulit gitu Pak. Kemudian untuk yang kegiatan ketujuh yaitu evaluasi selama proses pembelajaran blended learning. Nah, di sini saya melakukan penilaian tentang sikap Pak di evaluasi selama proses. Jadi sikapnya ada dua yaitu sikap spiritual siswa dan sikap sosial. Sikap spiritual itu diambil dari sikap siswa pas waktu mau memulai pembelajaran secara tatap muka tadi sebelum persiapan sebelum materi itu anak-anak disiapkan absensi kemudian ada berdoa. Nah, pas waktu berdoa itu ada nilai spiritual yang terkandung di situ. Jadi bagaimana sikap siswa waktu berdoa, apa kadang ada yang mainan sendiri atau bagaimana. Kemudian yang nilai sikap sosial yang saya ambil yaitu dari disiplin siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian rasa tanggung jawabnya siswa, kemudian kerjasama dengan teman-teman satu kelompoknya itu. Untuk kegiatan yang ke-8, evaluasi hasil pembelajaran. Nah, untuk yang kegiatan ke-8 ini saya mengumpulkan nilai siswa. Jadi mulai dari kegiatan yang ke-6 tadi kan pengiriman dokumen via WhatsApp dan di situ juga termasuk sudah ada tugas itu nanti saya ambil untuk nilai pengetahuannya. Nah, sedangkan pada waktu kunjungan rumah itu saya ambil untuk nilai keterampilan atau prakteknya. Jadi di kegiatan ke-8 ini evaluasi hasil pembelajaran saya mengumpulkan semua nilai yaitu mulai dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan atau praktek, juga nilai sikap tadi yang kegiatan ke-7, evaluasi selama proses pembelajaran itu. Jadi nanti semua diakumulasi terus dimasukkan pada daftar nilai. Untuk kegiatan terakhir atau yang ke-9 yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Saya rasa cukup itu Pak, mohon. Yuk, terima kasih. Arahannya. Haris sudah menyampaikan secara singkat. Selanjutnya dipersilakan Pak Mulyadi selaku mentor untuk memberikan penegasan tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Haris. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Pak Mulyadi, Pak. Kemarin memang beliau Pak Haris minta saya sebagai mentor. Saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya saya juga masih diberi amanah baru, Pak. Baru sebagai kepala sekolah pada bulan Maret kemarin. Dan insya Allah amanah itu nanti akan saya kembangkan di lembaga kami, utamanya di SDN Sumber 3. Apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi memang betul. Kenyataannya kami itu dinasnya di daerah pegunungan, dataran tinggi 700 meter dari dasar laut ketinggiannya, Pak. Meskipun di daerah khususnya di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini wilayahnya termasuk zona putih, tapi sebagian besar di Jombang itu adalah zona, sekarang ini zona oranye, masih belum bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Korwil, dengan dinas juga pemerintah desa untuk kegiatan pembelajaran di SDN Sumberjo 3 itu. Dan alhamdulillah semuanya mendukung. Karena dengan kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, memang kenyataannya daerah pegunungan ini sulit dengan sinyal. Oleh karena itu, untuk kegiatan pembelajaran dilakukan dengan teknik daring dan luring. Untuk luringnya itu memang hanya berupa kunjungan, hanya sementara waktu, mungkin 1 minggu itu sekitar 2 kali, Pak.
sambil memberikan tugas karena kendala sinyal itu. Perlu saya sampaikan, sebelum menyusun rancangan, kemarin memang Pak Haris sudah menyampaikan kepada khususnya saya, untuk saya lihat, saya teliti, saya tanya dasarnya apa di rancangan aktualisasi seperti ini, beliau menyampaikan alasannya seperti ini, akhirnya kemudian saya beri masukan dan alhamdulillah sudah sampai dengan final hari ini beliau presentasi dari konsepnya itu tadi. Ya mudah-mudahan ini nanti dapat dikembangkan khususnya di SDN Sumber 3 sehingga prestasi yang kami harapkan khususnya di mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dapat semakin meningkat dan antusias anak-anak untuk belajar ini juga semakin meningkat. Demikian Pak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi sudah menegaskan tentang situasi di SD tempat kerjanya di Haris. Selanjutnya dipersilakan Pak Firmansyah untuk memberikan masukan kepada D. Firmansyah. Baik, terima kasih Pak Slamet untuk Pak Haris ya. Iya Pak. Anda judulnya penerapan model pembelajaran blended learning. Iya Pak. Ini apa yang Anda sorotin? Semua pembelajaran? Apa fokus pada kelas berapa? Apa hanya untuk materi tertentu? Atau pembelajaran masa pandemik saja? Kalau di sini saya khususnya pada mata pelajaran Penjaskes, karena saya kan guru Penjaskes. Kemudian materinya saya ambil contoh yang kelas kecil, kelas 2. Maksudnya jumlah siswanya kan cuma sedikit gitu Pak. Kalau di kunjungan Tolong di judulnya ditambah penerapan model pembelajaran blended learning ya. Untuk materi apa? Nah, di masa pandemi. Jadi lebih fokus lagi ya. Iya Pak. Saya pengen lihat rencana jadwal kegiatan Anda selama aktualisasi. Bisa Anda tampilkan? Anda punya? Belum Pak, belum. Untuk rencana kegiatannya. Anda kalau mau membuat sesuatu harus punya perencanaan. Namanya jadwal kegiatan rencana aktualisasi. Oh iya Pak. Anda harus buat kegiatannya tadi ada berapa, kemudian mulai dibuat itu bulan September, minggu keempat, kemudian berakhir laporan aktualisasi itu di bulan Oktober, kemudian bukti apa saja yang Anda hasilkan selama melakukan aktualisasi. Kalau ada 6 kegiatan, berarti 6 kegiatan semua mempunyai output. Kenapa Anda nggak buat rencana kegiatan aktualisasi? Itu salah satu kunci Anda mau membuat laporan itu. Harus ada perencanaan sebelumnya. Anda nggak punya? Belum buat? Belum Pak. Kenapa tidak buat? Kemarin masih fokus. Tidak saya haruskan. Ya? Tidak saya haruskan. Kemarin masih fokus di rencana yang ini Pak, apa? Yang metrik. Sepanjang tahapannya sudah logis, memang tidak saya haruskan untuk membuat apa jadwal. Tidak dibuat. Ya, paling Jadi tidak dibuat memang. Paling tidak ada perencanaan ya, karena ini kan penilaian itu bertahap ya. Anda aktualisasi itu penilaiannya bukan langsung pada endingnya saja, tapi Anda selama habituasi itu ada tahapan yang harus dinilai. Yang pertama menilai mentor. Mentor itu akan mengawal konsisten dalam hal kegiatan. Kapan Anda melakukan, kapan Anda melakukan selesai. Itu pentingnya rencana jadwal Anda kegiatan Anda. Ya, tapi nanti dibuat. Karena mentor itu akan memonitor waktu yang diberikan itu sampai mana Anda bisa melakukan itu. Belajar dari situlah kita membuat sesuatu perencanaan yang akan baik. Oke, nanti dibuat dan buktinya nanti harus disampaikan ya. Lihat. Oke, saya pikir itu aja Pak dari saya karena ini waktu kita cukup terlalu lama, nanti langsung pada
jadwalnya saja untuk selanjutnya. Silakan Pak, selamat, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Firman sudah memberikan masukan. Jadi memang sejak awal saya tidak menekankan untuk membuat jadwal, dan mungkin untuk kesalahan saya, karena saya pikir tadinya yang penting kegiatan itu sudah sesuai dengan alur pentahapannya, maka itu sudah cukup, karena memang selama ini tadinya tidak harus ada jadwal. Nah, jadwal itu ekstra, tapi ya nggak apa-apa kalau memang sekarang harus pakai jadwal. Nanti dilengkapi ya di Haris Firmansyah, nanti dilengkapi untuk ada jadwalnya, sehingga tinggal mengurutkan kegiatan yang ada di itu, kemudian mengalokasikan waktunya. Siap. Plus nanti ada tambahan satu kolom, yaitu terkait dengan bukti fisik masing-masing kegiatan, tahapan. Ya, seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih untuk Pak Mulyadi yang sudah memberikan Sama-sama, Pak. bantuan kepada Haris ini. Tinggal bagaimana nanti mengontrolnya, terutama terkait dengan protokol kesehatan, karena meskipun berempat ya, kalau lagi nasib ya jangan dipaksakan. Kalau misalnya Anda sedang sumeng-sumeng ya nggak usah berangkat gitu untuk melakukan kunjungan, karena itu untuk tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tapi juga ampun terlihat nggih. belum. Sudah. Langsung ke jadwal aja ya, jangan panjang-panjang. Ya. Mohon izin print screen dulu Pak nggih. Sudah keluar. Sudah share screen-nya sudah keluar. Tinggal digeser ke jadwal. Ada jadwal?